Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 10 Desember 2020. Kita akan mempersiapkan bacaan kita dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah dinyatakan bagi kami melalui kekuatan, kehidupan, dan kesehatan. Dan sekarang Tuhan, ada beberapa hal yang akan kami lakukan sekaitan dengan tanggung jawab kami masing-masing. Namun sebelum kami memulainya Tuhan, kami hendak bersekutu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pedoman suluh dan pelita di dalam kami menjalani hidup hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5 firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema menanti jawaban Tuhan. Mungkin Anda pernah memperhatikan seseorang yang pribadinya kelihatan saleh dan tekun beribadah, bahkan orangnya penyabar serta kelihatan baik kepada semua orang. Tetapi kehidupan kesehariannya tidak terlalu baik secara ekonomi dibanding mereka yang tidak mau memberi hidupnya hidup dalam persekutuan. Menyaksikan hal tersebut, mungkin Anda berkata, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan orang tersebut dan tidak segera bertindak untuk menunjukkan kebaikannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Habakuk menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di bangsanya, hatinya sangat gelisah karena ia berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang jahat
begitu bebas menindas orang-orang benar. Menyaksikan hal ini, Habakuk merenung bahwa Yehuda memang telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi orang Kasdim jauh lebih jahat dibanding Yehuda. Selain itu, bangsa Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam suasana seperti itu, Habakuk masih percaya akan keadilan Allah yang akan memberi jawaban, bahwa jawaban Tuhan akan ditegakkan pada waktunya. Orang yang meletakkan percayanya pada Tuhan tidak akan goyah karena imannya akan terus kuat. Namun sebaliknya, orang yang sewenang-wenang hidup dalam kesombongannya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan pasti akan dinyatakannya. Kita hanya butuh sebuah ketaatan untuk terus menata kehidupan yang benar. Karenanya, janganlah hidup berlaku seperti orang Kasdim yang tidak memperhitungkan Tuhan. Yakinlah bahwa masa-masa kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang percaya akan segera berakhir. Namun tetaplah tekun dalam kesetiaan dan sabarlah menanti jawaban dari Tuhan untuk keluar dari masalahmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ini akan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan suluh bagi kami dalam menjalani kehidupan saat ini. Terkhusus ketika kami punya harapan dan kerinduan, semua kami taruh dan kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Biarlah kami tetap sabar menanti, karena jawaban Tuhan itu pasti dan amin. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu untuk segala kehidupan yang dijalani oleh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam setiap hal yang sudah direncanakan dan dirancangkan di dalam satu hari ini, dalam kegiatan dan pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami juga tetap berdoa jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena berbagai persoalan di dalam hidup ini, bahkan sementara menghadapi tantangan-tantangan dunia saat ini. Kami sungguh percaya Engkau hadir untuk menopang, memberikan keteguhan iman serta kemampuan, sehingga mereka terus berharap dan tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tepat bagi mereka, dan semuanya akan dilepaskan dari kehidupan mereka, digantikan dengan kehidupan yang baru yang mensukacitakan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa buat Wilnosa Kaboro, Ruth Madaun, Gabriel Haryun Samara, Marta Duma. Berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan, yang berulang tahun pernikahan, bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Patandean bersama dengan istri, yang boleh merayakan usia pernikahan 39 tahun. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, yang menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan usaha, bahkan juga Tuhan sembuh dari sakit, dan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa mengajar jemaat Tuhan
untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga senantiasa datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena berbagai hal, terkhusus dalam sakit penyakit yang dialami saat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara berobat jalan dalam perawatan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengasihi dan tetap meneguhkan iman percaya mereka. Demikian juga Tuhan yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa kepadamu bagi Bapak Christian Kabanga, juga Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Adolfina Sumule, Ibu Maria di Toraja, dan juga Bapak Agabus. Dan mungkin masih ada lagi Tuhan dalam proses perawatan saat ini. Kami tetap percaya dan meyakini bahwa tangan Tuhan akan terus menopang, memberikan kekuatan, keteguhan iman dan kesabaran, sehingga apapun yang diterima dalam perawatan di rumah sakit, mereka tetap yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, supaya boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga bersyukur kepadamu oleh karena perkenaan Tuhan. Hamba-Mu Ibu Mangiwa, Engkau boleh mungkinkan untuk kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kami percaya bahwa itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang masih dapat dinikmati oleh Ibu terkasih bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami juga tetap berdoa bagi persiapan dari jemaat Tuhan dalam rangka pemakaman dari keluarga yang ada di Toraja. Kami sungguh percaya Engkau tetap memberkati mereka sehingga dapat mempersiapkan diri, dan apapun yang diperlukan, mereka tetap kuat dan selalu yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk penanganan pandemi yang masih berjalan saat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang berkenan, maka pandemi ini akan berlalu dari hadapan kami. Berkatilah pemerintah, tenaga medis, peneliti, dan siapapun yang terlibat dalam penanganan pandemi ini. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan, sehingga pada waktunya pandemi ini ditangani dengan baik, dan vaksinnya juga sudah boleh disebarkan kepada umat-Mu jikalau sudah tersedia. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang sudah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Dan saat ini kami sementara menunggu hasil perhitungan suara untuk mengetahui siapa yang akan memimpin di daerah di mana mereka akan ditempatkan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi siapapun yang terlibat dalam pemilihan, bahkan juga yang masuk sebagai calon di pemilihan ini. Biarlah siapapun pemenangnya nantinya, kami tetap percaya bahwa itu semua karena kehendak Tuhan, dan kami selaku masyarakat akan terus mendukung supaya pemerintahan di mana mereka ditempatkan nanti dapat berjalan dengan baik, adil, dan bijaksana. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.